Hai teman-teman Persija, balik lagi sama gue Nadrus. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pengamat media sosial nih. Bayangin, kita kan di dunia media sosial nih kan. Asik. Apalagi pengamatnya di dunia Twitter sama YouTube. Pas banget nih di YouTube. Okay. Langsung aja kita panggil Mamang Cashboard, a.k.a. Hazel Mardia, a.k.a. Guardia. Okay. Halo, selamat apa nih? Pagi ya? Selamat pagi ya? Selamat siang, sorry. Siang, Selamat siang, okay. Kak. Thank you so much udah bisa Sama-sama. datang sini, bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Siap. Langsung aja lah ya. Oke. Jadi sebenarnya Kopdar ini adalah program terbaru di Persija. Biasanya intinya kita memperluas jangkauan viewers YouTube lah, nggak hanya dari sepak bola aja, tapi dari semua aspek kalau menurut gua. Karena kita nggak semuanya ngebahas bola juga, mungkin ngebahas dari sisi narasumbernya seperti apa. Boleh, Jadi kita di sini ngobrol santai-santai. Cuma biasanya pertanyaan di sini jarang ditanya di tempat-tempat lain. Wah. Kayak gitu. Oke. Aman kan? Iya. Kok sedek-dekan santai. Siap. Nah, gue mau nanya sedikit sih, kayak lo dianggap sebagai pengamat di dunia media sosial, apalagi di Twitter sama di YouTube. Siapa tuh yang nganggep? Kayaknya banyak yang nganggep gitu kan. Oke. Nah, gue sempat kepoin juga tuh tweet-tweet lo, terus juga konten-konten di YouTube juga. Yep. Emang lumayan apa ya jatuhnya ya? Lucunya tuh original gitu. Oke. Lucunya Jadi original. gue pengamat atau pelawak nih? Dasar apa sih? Kenapa ada lucu? Gak tahu sih, gue bacanya kayak jelek juga ya. Iya. Kayak gue jarang menemukan gitu. Oke. Nah, tapi gue pengen tahu tanggapan lo dianggap pengamat media sosial. Itu lo emang, oke, gue emang mau ngamatin media sosial nih, atau gimana? Kalau dari bahasanya sendiri kayak siapa aja juga mengamati gitu kan. Cuma karena mungkin gue ada ranah yang berhubungan sama pekerjaan di situ. Jadi mau nggak mau gue kayak banyak riset kali ya bahasanya tuh, kayak gue bahasanya mungkin bukan pengamat tapi kayak lebih research aja, kayak gue nyari-nyari hal-hal yang seger apa gitu, dan biasanya gue serap terus gue jadiin ke konten yang gue bikin sih biasanya gitu. Ngomongin konten, pernah capek nggak sama konten? Bikin konten kayak aduh capek banget. Karena kan gue juga suka bikin konten, tapi kalau konten gue lebih di IGTV atau enggak di Reels atau enggak di TikTok. YouTube gue ada, cuman nggak terlalu fokus gitu. Nah, kalau lo sendiri ngerasa suka capek gitu nggak sih? Kayak aduh capek banget. Pasti sih, gitu. Capeknya tuh lebih ke keep up-nya gitu ya, kayak trennya berubah gitu, kayak sekarang dalam waktu 2 hari udah berubah gitu loh, kayak cepet banget itu ya? capeknya di situ. Kadang kayak seandainya gue dapat kayak pekerjaan yang gue harus ngikutin sesuatu yang lagi hype, pada saat sudah jadi produknya itu atau kontennya itu udah nggak hype lagi, itu yang kadang-kadang bikin capek sih. Oh, tapi apakah lo selalu mengikuti semua tren, entah itu di YouTube atau di Twitter gitu-gitu? Lebih di YouTube sih kalau menurut gue. Kalau gue personally kayak santai aja sebenarnya, nggak dijadiin beban harusnya. Cuma kadang-kadang kita ada kerjasama kan sama beberapa pihak yang dia butuh punya brief lah istilahnya gitu, kayak di situ aja sih susahnya. Lebih ke ngikutin dari brief di kliennya seperti apa kayak gitu. Oke. Agak kepo sedikit sih. Ini kan mumpung lagi pandemi gitu kan. Nonton YouTube juga. Lo punya nggak sih rekomendasi tontonan YouTube untuk para The Jackmania di luar sana? Dan apalagi gue, at least tuh bikin imun kita tuh tetap happy, tetap nggak down. Apalagi stres nih, pandemi nggak kelar-kelar gitu kan. Ada nggak? Sebenarnya gini, kalau buat hiburan, lo pilih aja yang lo suka gitu kan. Orang-orang beda. Cuma kalau gue sendiri di masa pandemi ini, entah kenapa tiba-tiba gue jadi suka nontonin channelnya Adera ya. Adera ya? Iya. Berarti olahraga gitu? Iya, jadi gue awalnya kayak, gue bukan orang yang rutin banget olahraga. Cuma gue nonton dia tuh kayak apa ya? Keren banget gitu. Sejuk gitu loh. Iya, kayak gue idola gue masih kecil gitu kan. Kayak kita semua mengidolakan lah gitu kan. Olahragawan, terus juara segala macem. Terus pas nonton dia secara personal life-nya, cara dia ngomong, gue langsung kayak, wah asik juga ya Adera, kayak gue kayak punya sosok abang-abangan, ngerti gak lo? Gitu. Tapi ada yang lo terapkan gak sih, semisal dari lo nontonnya si Mas Adera ini, akhirnya lo terapkan di dunia lo sendiri? Ada. Diet. Apa? Diet. Iya. Oh diet? Gue kan diet. badan lo gak gede? Ya. Maksudnya kayak gak besar gitu? Belum. Makanya semoga nih, gue lagi ngikutin Adera ya. Semoga menjadi Adera, the next Adera. Nah, sekarang gue mau masuk ke bola sedikit-sedikit aja. Boleh. Pokoknya konsep sini emang ngobrolnya
loncat-loncat, jadi jangan kaget santai. ya. Aman ya. Kalau gue tantang lo sekarang untuk bikin filosofi mengenai sepak bola atau ya dunia perbolaan lah, bisa nggak? Oke, sepak bola ya. Kalau buat gue pribadi, sepak bola walaupun dia sebenarnya olahraga atau permainan, tapi gue ngelihatnya lebih ke seni sih. Kayak kalau di dalam seni musik misalnya kayak ada ritme, ada tempo, ada segala macam, itu di sepak bola tuh semua ada gitu. Kayak lengkap. Dari ujung lapangan sampai ke ujung lapangan lagi tuh menurut gue nggak sesimpel itu, nggak cuman kayak lu yang penting gol gitu. Kayak proses buat sampai ke gawangnya itu butuh proses benar. Mulai dari meja rapat bahkan gitu sampai ke lapangan itu butuh proses, dan kenapa gue bilang lebih ke seni karena emang indah gitu, kayak olahraga yang indah menurut gue sepak bola. Iya bener sih, kayak even dari latihan sampai ke di acaranya mungkin bisa jauh berbeda karena kan ketemu musuhnya segala macam, partner gitu-gitu. Asli. Oke. Itu sih. Coba sebutin pemain sepak bola luar yang lo suka. Luar. Yang berkesan menurut lo deh. Wah, jujur, gue agak jadul sih ya selera gue. Gak apa. Gue sih gue sampai sekarang sih masih mengidolakan sosok kayak Didier Drogba ya. Karena gue suka aja kayak lihat perjalanannya gitu, kayak perjalanan hidupnya. Terus ya dia pemain Afrika pertama yang nyetak 100 gol lebih gitu di Liga Primer. Dan kayak itu kayak gambaran dimana kayak sosok olahragawan yang mengharumkan nama bangsanya gitu, kayak negaranya kan Ivory Coast ya, Pantai Gading gitu, kayak dia berkarir di Liga Primer gitu, yang isinya bule-bule tinggi yang keker kan semua. Badannya kayak nggak terlalu tinggi gitu kan. Tapi dia di situ jadi icon. Iya, icon banget sih emang. Nah, tadi kan udah yang versi luar nih Kak. Sekarang gue pengen tahu legendaris Persija yang lo suka tuh ada nggak sih? Yang kayak wah gila nih orang gitu. Oke, sama sih gue ya, kayak gue lebih suka sama sosok yang emang legendaris gitu ya, kayak Ismet Sofyan contohnya. Apa cuman dia doang atau hanya dia yang kayak banyak sih, cuma yang nggak tergantikan buat di sosok ingatan gue itu beliau ya. Lama juga berarti Ismet Sofyan. Lumayan sih. Kayak gitu gue. Ya itu kan legend. Iya bener legend makanya udah lama banget kan. Ini ada yang super menarik sih. Menarik. Gue pas tahu kayak gak masuk di akal gue. Apa tuh? Gue tahu sih arahnya nih kayaknya nih. Pertanyaan jadi ini lo sering. pernah merilis sebuah lagu di situs pornografi. Kita sebut Pornhub. Album? Iya. Oh bukan single lagu? Bukan. Lebih ke album? Sealbumnya. Anjir. Ini yang masih gue bingung adalah kenapa bisa kepikiran ke situ. Dan emang gak ada situs yang lain? Iya, lu pada aneh gak? Orang tiba-tiba ngerilis album di situs pornografi. Itu nggak benar. Gini ya, yang gue tahu dan orang-orang tahu adalah situs pornografi mungkin, apalagi kayak Pornhub, aksesnya tuh nggak segampang itu kan. Ada yang harus premium gitu-gitu segala. Gue dengar dari orang-orang, mohon maaf, gue dengar dari orang-orang. Ntar mikirnya gue macem-macem kayak gini. Nah, kenapa lo memilih di situs Pornhub? Saya kalau jawaban simpelnya sebenarnya kayak biar ditanya aja, itu jawaban simpelnya. Cuma kayak jawaban ribetnya waktu itu sebenarnya agak telat gue untuk rilis, terus awalnya tuh kayak inside jokes gitu di kalangan gue sama teman-teman, kayak karena gue waktu itu jadwal rilisnya telat, terus gue nyeletuk gitu pas lagi meeting, anjir telat lagi, ya udah gue rilis di Pornhub aja kalau gitu kan, terus pada ketawa. Habis itu gue kayak bengong, oh boleh juga sih, kayak ya biar seru pertama ya, biar seru. Terus waktu itu gue nggak bikin press release ya, jadi kayak karena lumayan ya bisa dibilang sensasional ya, kayak iya pasti akhirnya gue pas tahu ya gue kaget. Akhirnya tanpa gue bikin press release, media yang datang. Nyamperin lokasi. Sesimpel mau nanya lu ngapain rilis di itu Iya, segituan. makanya gue nanya juga, gue kayak mau soal. Nah, tapi setelah lo merilis itu, yang ini gue bingung. Itu maksud buat back sound atau buat opening kah? Enggak, album-albumnya aja. Iya. Sekarang gini, kembali lagi ke niat. Kembali lagi ke niat. Kalau niat kalian bener-bener pure mau dengerin tuh album, nyalain VPN, buka, dengerin gitu kayak. Berarti kalau mereka mau ngedengerin si album lo yang di sekarang masih ada? Sekarang, jadi sekarang udah dihapus. Dari pihak sana, karena ya ada
kebijakan gitulah dari mereka kayak nggak bisa sembarang upload itu sekarang. Oh. Tapi sekarang kalau lo mau dengerin di mana aja di streaming platform udah ada. Gue masih kaget sih. Nah, sekarang udah pertanyaan basic lah. Sih, Bu. Yes. Untuk pesanannya ya. Yes, terima kasih. Ada apa nih? Oke. Ini untuk kalian yang suka kopi tapi tidak terlalu strong. Nice. Dan ini ada best seller dari kita, ada es kopi susu gula aren. Wih, suka nih gue. Ini ada yang paling laku di kafe kita, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk best seller dari snack kita ada singkong, satu porsinya 5. Ini yang paling laku di tempat kita. Yoi. Kira-kira kalau gue makan ini gendut gak? Enggak sih, Kak. Enggak. Tergantung keyakinan kakak aja. Oke. Boleh kalau kata Adera sih. Boleh. Asal jangan banyak. Balik lagi ke Adera Yeah. ini kayaknya. Seraunya, Kak. Yes, terima kasih banyak. Kakaknya. Iya, terima kasih. Silakan dinikmati ya, Kak. Terima Terima kasih. kasih. Nah, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi nih Kak. Yoi. Kita sekarang lagi ada di Hole in One Coffee. Aha. Lokasinya itu di Cilandak. Wih, deket banget. Dan ya view kita tuh golf court gitu loh, enak Yoi, banget yoi. bisa nontonin orang yang main golf sambil ngopi. Kayak gue butuh sugar sih. Agak-agak. Ini adalah kopi kedua saya hari ini. Keren gak gue? Lanjut nih Kak. Oke. Sekarang kesibukan lo tuh ngapain sih setiap hari? Apalagi di pandemi ini, apakah ada perubahan dari sebelum pandemi atau sama aja gitu? Nggak terlalu banyak berbeda, cuma bedanya jadi nggak ada manggung aja. Karena gua kan juga ada manggung musik biasanya juga, kan? kayak DJ set gitu sih biasanya. Sekarang ya udah klub mati. Jadi cuma beda di situ aja sih. Nah, pas banget ngomongin musik nih. Oke. Gimana pendapat lo tentang, lo tau kan, gue penyuka live music. Oke. Jadi dulu sebelum ada pandemi bisa seminggu tuh 4 kali sampai 5 kali Wah, gue iya. muterin kan. Mhm. Nyari band mana gitu. Terus sekarang semenjak pandemi semua online. Iya. Lo tau kan yang kayak mereka live music tapi green screen yang entah ditayangin ya Iya. di YouTube atau nggak di live Instagram. Aha. Gimana sih pendapat lo Kak? As lo juga musician juga kan? Gimana? Pendapat gue ya itu salah satu bentuk musisi buat stay apa ya istilahnya selain di survive juga kayak, tapi lebih kayak bentuk komunikasi dua arahnya tetap terjaga sih sama fans. Jadi ya gue sangat setuju lah pasti, kayak gue juga melakukan itu kayak live stream gue rutinin gitu walaupun nggak harus manggung sekarang gitu. Tapi intinya kalau emang lu punya audiens di masa pandemi ini, cara paling gampangnya paling efisien ya bikin live stream. Minimal buat tadi ngejaga komunikasi gitu ya. Walaupun kita ada sosmed tapi tetap apa ya, ada vibe di mana lu performnya itu harus berasa live-nya ya. Salah satu fasilitasnya dengan live stream. Masalahnya kan kalau zaman belum ada pandemi kita masih ke lounge bar gitu kita bisa sing along kan Iya, rame-rame. betul, setuju. Teriak gitu. Cuma pas udah live streaming kayak nggak dapet nih feel-nya gitu. Tapi seenggaknya kita bisa chat. Hore. Dan chatnya itu Request dong lagu iya. favorit gue gitu kan. Menurut gua ada sedikit nilai lebihnya, kayak gini misalnya apabila live streamnya chat box-nya itu di display di screen pada saat ada rerun kayak ada siaran ulangnya, agak ada kesenangan tersendiri kan. Gue nongol loh gitu di videonya kayak gitu. Oke. Terus gimana sih Kak? Semua imajinasi lo bisa lo tuangkan ke dalam satu konten ataupun ke sebuah musik. Entah emang, misalnya lo lagi ngayal nih, gue pengen begini, terus lo kayak langsung lo tulis di entah handphone atau catatan gitu, terus lo bikin storyboardnya lo. Ini cocoknya ke konten, ini cocoknya ke musik, apa kayak gitu, atau lo punya cara sendiri? Iya sih kayak gitu. Gue lebih ke pertama kayak note di handphone atau di mana gitu di laptop. Gue selalu ketik dulu pasti semuanya, bikin kayak skripnya dulu. Terus tinggal diarahin aja nih, ini cocoknya dijual kemana. Pertama itu sih, itu kayak ini arah cuannya kemana. Habis itu kalau seandainya ini nggak ini ya udah buat kesenangan pribadi gue aja, kayak gue tahu ini nggak akan bisa jadi sesuatu project yang menghasilkan. Itu kayak gue punya banknya buat yang gue bikin aja gitu, cuma buat kesenangan aja. Terus biasanya kalau untuk konsep musik sendiri, kalau ide kadang-kadang datang secara tiba-tiba, gue manfaatin voice recorder gitu-gitu. Nah, terus lo emang semuanya sendiri atau ada tim juga? Sekarang sih udah ada tim, walaupun hanya beberapa orang sih. Lebih ke kayak buat syuting aja sih, sama kalau pas zaman manggung pasti kita punya kru juga lah. Nah, kalau
semisal lo mendengar kata The Jack, apa sih Kak yang ada di otak lo? Sekarang ini langsung snap cepet gitu. Kota ini mau juara. Kan ada juara kan kemarin kita main Pora. Ya juara terus. Juara terus. Biar bintangnya tambah banyak nanti di jersey-nya. Iya, ini jersey gue pakai yang warna ini, kita pakai polo, keren kan warna merah. Cakep gak gue pakai merah? Cakep kan? Kayak Persija banget nih gue. Nih, bajunya Kamardia juga keren tuh jersey-nya. Asli. Gue suka nih desain yang ini. Enak kan bahannya? Edisi khusus. Ya, kalian bisa cek di persijastore.id. Promosi gue sekalian tuh. Coba sekarang bikin satu kalimat yang menggambarkan Persija. Bisa nggak Kak? Ini dadakan nih gue konsepnya. Kalimat? Iya. Ya lo mau Persija. bikin satu kalimat, satu paragraf juga nggak ada masalah. Coba lo siapkan dulu kata-katanya. Gue sambil nunggu, gue mau ngopi dulu. Persija pantang mundur, bikin lawan makin kendur. Biur. Ada biurnya. Biar berima. Kok lo bisa sih Kak bikin kayak langsung gampang gitu, kayak ada ur-ur-ur-urnya gitu? Kalau Persija pantang mundur udah sering di yelnya kan, tek. Ya udah gue cari aja yang ur-ur barusan. Biur udah kayak kena hujan tanggal biur. Ya kan, lawannya kalah, nyebur. Biur. Oh, nyebur maksudnya. Oh iya, biur. Nah, karena gue taunya biur tuh kayak mandi biur gitu. Otak gue mandi terus kan. Oh, menang juga bisa kan, menang nih. Woi, menang. Guyur-guyuran. Iya, biasanya pakai champagne. Iya, kayak orang bule kan. Nah, kalau versi tadi kan satu kalimat. Sekarang satu kata aja yang ada di otak lo sekarang tentang Persija. Persija. Satu kata ya. Apa ya? Biar nggak basic, biar seru. Iya, yang beda. Kalau bisa tuh yang kayak gue sama sekali tidak bisa menerka-nerka gitu. Menerka-nerka lagi. Apa ya? Aduh. Pasti itu lagi sih. Apa? Karena kita semua sebagai The Jack pasti maunya juara. Juara, oke. Ya nggak apa, emang itu ya omongan kan adalah doa. Doa. Bener kan? Amin. Amin dong. Kita harus selalu mendukung Persija untuk selalu juara. Yeah. Setuju? Setuju dong sama gue. Kalau semisal, ini kita masih di dunia Persija ya. Kalau semisal tiba-tiba lo vakum dari dunia konten, dunia musik, semasuk nih ke dunia bola yang lebih dalam. Terus lo jadi manajernya Persija. Wanjir. Gila gak? Terus apa yang kira-kira yang lo bisa lakuin untuk para pemain Persija, tim Persija juga semua? Serem atau nih para Jackmania? Pertanyaannya serem nih. Lo selalu kan namanya kebijakan juga gue gitu ya sebagai manajer. Gue Mardia sebagai manajer Persija sekarang. Ya lo mau bawa-bawa ilmu lo di musik, mungkin mereka latihan sambil nyanyi, kan kita nggak tahu. Gue mau ini aja deh kayak apa ya? Gue pengen datengin ahli gizi terbaik sih. Jadi gue mau. Jadi gini kayak di mana-mana orang udah berlatih keras gitu kan segala macem, tapi kayak ada satu mungkin yang belum digali, kayak lebih ke nutrisinya. Ya, biar tetap lebih sehat, fit gitu. Gimana kayak difokusin nih, kayak misalnya penyerang, gimana caranya kakinya di atas rata-rata, kayak gitu-gitu. Atau kiper gimana? Pikiran sih sama sekali. Gimana gitu-gitu aja, kayak gimana caranya si kiper bisa punya visual yang lebih cepat gitu. Itu mereka punya magic gitu kan, punya sihir, gila. Jadi kayak ya udah kayak latihannya di mana-mana sama lah gitu kayak. Cuman kalau masalah apa ya, nutrisi sih maksud gue kayak paling penting nutrisi. Gue soalnya agak-agak ngeliat kayak sepak Aderai. bola di enggak. Kira masuk ke Aderai lagi. Kita kan Asia gitu ya. Maksudnya posturnya mungkin dari segi postur atau genetik kalah sama bule. Iya, gitu kalah ya. sama barat. Ya udah harus dikejar tuh. Gue ngeliatnya kayak Jepang misalnya. Zaman dulu Jepang badan pemain bolanya kan nggak sekeker sekarang juga gitu. Mungkin dia punya orang nutrisi ya, gitu. Pasti punya sesuatu yang bisa mereka. Ya sotawan gue aja ya. Karena bisa perubahannya lumayan signifikan banget, yang kelihatan banget nih perubahan dari kayak yang kecil jadi besar, gitu, jadi lebih kuat gitu. Lo pernah nggak sih Kak nonton bola langsung? Langsung gue kalau di stadion belum pernah sih. Stadion belum pernah. Oh, berarti seumur hidup belum pernah sama sekali? Belum pernah. Nonton Persija langsung pun nggak pernah? Belum pernah. Emang lo kurang suka keramaian kah? Atau kayak takutnya bingung nyari apa segala macam ya? Kita kan nggak tahu. Kalau gue sendiri agak kurang
suka keramaian aja sih. Oh, sama kayak gue juga gak suka rame-rame sih. Agak-agak. Tapi gue tuh pengen, gue selalu penasaran gimana rasanya nonton langsung. Karena kayak kita ngeliat dari TV aja, kayaknya seru banget. Ngeliat penonton tuh kayaknya satu stadion gede gitu, kan berapa puluh ribu orang bisa nonton gitu. Walaupun katanya kecil dari bawah, dari atas, gue kepo. Cuman ada nggak sih lu niatan kemungkinan ntar di saat udah normal, gue mau nih nonton Persija? Pengen sih, gue pengen ngedate tapi di stadion gitu kayak seru. Kayak luar-luar juga ya ngedate. Gue nontonnya bola, nonton basket gitu-gitu. Seru banget tuh kayaknya. Ya kapan ya pandemi kelar ya? Pertanyaan ini lagi ya. Iya, kira-kira apa yang lo mau lakuin Kak di saat pandemi udah selesai? Apa yang lo kayak, Zir, gue menunggu ini udah selesai, ini gue bakal ngelakuin ini yang pertama kali di saat udah selesai. Iya nonton, saya kayaknya sama kayak lu sih, gue sangat suka nonton acara musik pertama. Terus gue bakal nyobain hal-hal baru ya, yang belum pernah gue cobain. Apakah di saat... Ya salah satunya kayak nonton bola langsung gitu, stadion. Kepo gue, cuman lari doang di GBK, nggak pernah masuk ke dalam. Sama. Kalau gue kayaknya kalau normal, gue akan senang tidak memakai masker lagi. Oh iya. Akhirnya. Karena untuk gue di sisi cewek, apalagi yang dunia makeup ya, PR ya. PR. Gue harus nyari cara gimana cara makeup gue nggak hilang, tetap stay kalau kena masker itu sih. Asli. Sama nonton live music sih kayaknya. Yeah. Live music masuk ke bar lagi launch. Cuman, nah gitulah. Terakhir nih Kak, sebelum kita main game. Game. Lo punya pesan gak sih untuk para The Jack atau para Persija? Salah satu deh untuk The Jack dulu, terus nanti untuk Persijaya juga. Apa ya? Anything, nggak apa aja. Buat The Jack-nya dulu kali ya. Gue rada ngeri deh. Bentar dulu ya. Gue pikir-pikir dulu nih, bentar. The Jack sahabat kita, keluarga kita, dia pasti santai. Kan ini gue sambil makan deh. Boleh. Agak-agak lapar kita di jam makan siang. Oke. Santai, ini mau jawab dulu. Oh iya. The Jack ya. Kalau buat The Jack, pesannya gue nggak terlalu banyak, paling kayak biasa aja lah, tetap kompak. Terus kalian juga bagian dari kemenangan lah pastinya. Jadi kayak porsinya tuh bukan cuma pemain ya. Jadi kayak support dari Jackmania juga selalu jadi tolak ukur kemenangan menurut gue. Jadi tetap kompak lah. Ya kayaknya kalau klub bola tapi tidak ada fansnya kayak kurang banget. Iya, nyawanya di situ malah. Kalau nggak ada supporter itu, iya benar. Itu yang bikin kita lebih semangat lagi. Iya. Nggak hanya di sepak bola ya, even kita maupun konten creator atau segala macam, kita nggak punya fans, ya kita juga nggak semangat buat bikin konten. Gue bikin konten buat siapa dong gitu kan? Jadi kita bikin konten juga buat kalian semua. Kayak contohnya kayak sekarang gitu kan. Kalau untuk Persijanya sendiri? Untuk Persija, apa ya kalau buat sekarang? Ayo apa? Putar otaknya lagi. Gini kan serem juga nih. Kan aja. Buat Persija sering-sering sih kayak bikin kayak gini-gini nih. Kayak apanya? lebih dekat lagi sama kita. Kayak ngobrol-ngobrol ya. Cuma mungkin karena sekarang gue ngeliatnya pandemi apa gimana kali ya? Enggak, ya manfaatkan sosial media. Maksud gue kayak sebagai orang Jakarta ya, gue lahir di sini juga gitu, kayak banyak orang Jakarta yang masih belum deket tuh, masih belum punya feel. Iya, mereka sama klub bolanya sendiri. Cuman ngelihat kayak ya gue cuma lihat lo dari TV, tapi gue nggak tahu nih sebenarnya lo tuh seperti apa sih pemain ini tuh, kayak dia punya apa yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Lebih sering lagi nongol-nongol nah, kita lagi. ngobrol-ngobrol sama siapa nih nextnya? Marco Simic, Iya. Ian Mota atau Andri Tani, semua deh kita bisa lah gitu. Itu aja sih. Oke, sekarang kita bakal main game sedikit, tapi intinya main game ini jawabnya cepat. Mikir boleh tapi nggak boleh lama-lama. Gimana tuh? Pusing nggak lo? Gue puter-puter tuh kata-kata. Oke. Oke, siap? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lah. Seru-seru kok pilihannya. Oke, siap? Iya. Aduh. Iya. Ini deg-degan guys, deg-degan. Pertama, Ramen Girl atau Danila? Pada pertama pusing nih. Ramen Girl aja deh. Ramen Girl, kenapa Ramen Girl? Karena lo pernah project bareng sama dia,
dua-duanya pernah project Iya, juga. makanya gue ngasih pilihan yang sulit. Ya dua-duanya juga temenan lah, ya udah. Santai ya, ramen. Mereka nggak akan marah juga lah pasti ya. Iya. Oke, next ya. Pemain Persija Putri yang cantik atau kayak, wah kalau ngeliatnya kayak, wah gila banget. Wah gila lu, gitu. Lebih ke tipe gua aja kali ya. Wah, oke. Si Anggita Putri. Anggita Putri tuh yang panggilannya cabai kan ya? Iya. Dia kayak pedes tuh. Iya. Pedes banget tuh, cabai merah, cabai hijau. Gua suka Termarah lagi. keker Cara gitu, kedua. gua suka aja kayak, tapi cepet. Karena cepet. Iya. Sukanya cepet-cepet Iya. nih. Takut juga kalau cepet-cepet. Pelan-pelan aja santai. Oke. Anak Jaksel dalam sebuah kalimat versi lo, Kak. Hah? Gua kan anak Jaksel Anak juga Jaksel kan. ya? Dalam sebuah kalimat? Jaksel, ya sebuah kalimat kayak anak Jaksel. Clubbing mulu lo. Party mulu. Apa ya? Gila lo. Senoparty bos gitu. Anjrit ya, agak serem nih pertanyaan-pertanyaan gini. Nggak apa, kita kan santai-santai aja. Gue juga anak Jaksel sih. Ya lu tinggal juga di Jaksel ya? Iya, anak Jaksel dalam satu kalimat. Anak Jaksel tidak seheboh itu juga kok, gitu. Masih bisa santai, nggak harus party terus. Ngopi juga bisa, gitu aja. Kayaknya mungkin karena sekarang bar terus lounge klub gitu pada tutup, mungkin karena akhirnya mereka nongkrongnya ngopi. Iya, nggak juga sih. Nggak juga Coba sih. di mana coba tempat-tempat yang buka? Ya mungkin ada kali ya, cuman gue Nggak, nggak tahu maksud gue juga sih. pada sebelum pandemi pun tidak seheboh itu juga kok. Masih. Anak Jakarta Utara juga doyan party Iya kok. sih, sama. Tapi kenapa? Lebih serem malah partinya anak tapi Jakarta Utara. Itu yang gue mikir. Anak maksudnya daerah yang pik sana gitu-gitu. Iya. Tapi kenapa yang selalu jadi ciri khas malah Jaksel? Jaksel Makanya, lifestyle segala mungkin macam. Jaksel lebih ini aja kali ya, kayak apa ya, kiblat party kan nggak mungkin kiblat party enggak lah. lebih ke sosmednya aja kali gitu. Mungkin karena yang di Jakut rata-rata banyak tinggal di Jaksel. ya, contoh kali. kayak orang yang party di Jakarta Utara lebih kenceng gitu musiknya dung 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 dung. Jadi mereka nggak ada waktu buat gini-gini. Mereka nikmatin momen aja. Ya teori gua aja sih. Oke. Iwake atau Otong Koil? Oke aja deh. Kenapa? Kang Otong gue kadang-kadang pusing aja nggak sama dia. Tapi lu berteman sama dua-duanya kan? Gue mengidolakan sih. Oh, mengidolakan. Pernah ketemu langsung? Belum. Ntar gue temuin. Oke. Si kenal gue. Terus lupus atau catatan si boy? Anjir, ketahuan tuanya dong. Kita Lupus. emang ada yang lama-lama. Kalau catatan si boy oke lah, ada remake-nya. Lupus men kayak. Tapi gue suka lupus sih. Gue suka novel-novel Hilman. Catatan si boy sih kayak Mas Boy gitu. Ya gue lebih suka yang sifatnya lebih komedi aja. Lupus. Oke. Terakhir nih Kak. Nih sosok yang cantik sekali, punya auranya tuh beda banget. Sophia Latjuba atau Raisa? Anjir. Sophia Dua-duanya? Latjuba. Lu suka dua-duanya? Gue sukanya Sophia Latjuba tapi Emang sih. ya. Itu Dia goddess. gue kan follow Instagramnya ya. 50 tahun dengan muka aura yang itu. masih gak masuk di akal coy. Gue sih berdoa kayak gue 50 tahun kayak gitu ya. Amin ya Itu Allah. butuh kedisiplinan sih buat kayak gitu. Iya, ya itu pasti sih. Dia kayaknya sehat banget tuh. Iya. Terus hobinya juga menarik lagi. Iya. Apa tuh yang main tanah liat itu apa sih namanya? Bikin kendi gitu ya, kayak Ya film bikin Ghost. kendi gitu. Itu keren banget. Nah, Kak Mardial, terima Oke. kasih banyak, kita udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol banyak. Gue jadi dapet informasi soal zaman-zaman dulu nih, kayak di tahun-tahun lo gitu. Iya. Apalagi yang tadi legendaris, terus juga nuansa kayak konten pemusik gitu, jadi tahu versi dari lo gitu Yep. kan. Pokoknya makasih banyak. Sama-sama. Seru banget ngobrol hari ini. Nah guys, kalau kalian pengen ngedapetin merchandise yang kayak kita pakai ini, aku pakai baju polonya dari Persija. Terus ada jersey-nya dari Kamardial ini. Kayaknya limited edition deh kalau menurut gue ya. Iya. Terus ada tumbler, ada boneka, ada Bantal? shawl. Ada juga? Oh sama bantal. Kalian bisa ngedapetin di persijastore.id. Langsung aja tuh kalian cek. Karena harganya juga nggak terlalu mahal. Ini lupa harganya berapa. Oh, itu nggak terlalu mahal. Cuman keren. Kayak semua bintang tamu kita pakainya yang nuansanya gold, tapi gue nggak pernah dikasih. Lihat kali.
Terima kasih juga untuk Hole in One Coffee yang ada di Cilandak. Ini kalian bisa datang ke sini juga karena tempatnya benar nyaman, ada indoor, ada outdoor-nya juga. Kalau di outdoor kalian bisa ngedapetin view golf court-nya karena bener-bener adem di sini. Terus deket sih, menurut gue nggak terlalu jauh. Dan yang pastinya terima kasih untuk Kak Mardial udah bisa nyempetin datang dan ngobrol-ngobrol. Salam kenal Kak BTW. Hei, bayangin dari awal ngobrol kita belum salam kenal. Salam kenal di closing ya. Keren sih. Semoga kan bisa jadi ntar tiba-tiba ada project bareng. Yoi. Nah, kita nggak tahu kan. Itulah omongan adalah doa. Doa aja dulu. Amin. Nah, kalian komen kira-kira siapa lagi nih guest star yang bisa kita datengin. Komen di bawah yang banyak. Kayak sekarang udah Kamar dia. Sopiala coba dong. Udah. Iya gitu. Kakak yang request nih, Sopiala juga. Mumpung gue ada, gue request saya langsung di tempat nih. Ya? Boleh sih. Cewek nih kita dari kemarin gue cowok nih. Harus nih boleh. Pokoknya kalian komen yang banyak kira-kira siapa next guest star-nya ya. Gue Nadus pamit undur diri. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Ayo Kak kita cheers. Salam Kopdar, kopi dari Jakarta. Bye. Enak.